Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pak Guru Deso Jurnal. Baik teman-teman, pejuang CASN. Di video kali ini, Pak Guru Deso Jurnal akan berbagi mengenai soal-soal pelatihan, soal teknis, pembina jasa konstruksi, ahli pertama dan ahli muda, maupun soal-soal SKP, seleksi kompetensi bidang untuk CPNS, pembina jasa konstruksi, ahli pertama dan ahli muda. Baik teman-teman semuanya, teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman, Pak Guru Deso Jurnal di video kali ini akan berbagi banget ada 840-an soal mengenai pembina jasa konstruksi yang teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Baik teman-teman, untuk soal-soal ini adalah soal-soal rekomendasi dari teman-teman yang sudah lulus seleksi tahun-tahun sebelumnya untuk formasi yang sama, yaitu pembina jasa konstruksi. Mudah-mudahan teman-teman semua yang membeli, yang teman-teman yang mendapatkan soal-soal ini, saya doakan semoga bisa lulus dan mendapatkan NIP untuk tahun ini. Karena tahun ini sudah dipastikan akan membuka formasi untuk pembina jasa konstruksi untuk P3K maupun CPNS. Baik teman-teman, langsung saja soal nomor 835. Oh ya teman-teman, teman-teman semuanya bisa mendapatkan soal ini dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali ya. Karena apa? Karena untuk seleksi CPNS ini atau yang pertama untuk P3K ini kan hanya sekali tes ya, jadi benar-benar harus dimaksimalkan. Kemudian juga yang untuk CPNS SKP ini walaupun seleksinya setelah dilaksanakan setelah SKB, tapi SKB ini sangat penting banget gitu loh. Ada ya yang SKD-nya nilainya tinggi banget, kemudian di SKB-nya kalah. Karena apa? Di SKB itu pembobotannya adalah 60%. Jadi apa? Jadi teman-teman semuanya harus dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Baik teman-teman, soal nomor 835. Salah satu isu strategis dalam pengelolaan rantai pasok konstruksi, khususnya sumber daya material dalam peralatan konstruksi MPK, adalah ketidakpastian pasokan, kebutuhan informasi supply, demand, and information uncertainty, yang dapat menimbulkan asimetrik informasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi pengelolaan rantai pasok, sumber daya material dan peralatan konstruksi dengan melakukan digitalisasi pengelolaan rantai pasok sumber daya MPK dan membangun big data rantai pasok industri konstruksi. Salah satu upaya dalam membangun big data sumber daya material dan peralatan konstruksi adalah melalui pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi, yang selanjutnya disingkat pencatatan SDMPK. Pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi tersebut bertujuan untuk A. Menyiapkan pangkalan data sumber daya material dan peralatan konstruksi. B. Meminimalkan ketidakpastian informasi terkait ketersediaan sumber daya material dan peralatan konstruksi sesuai dengan standar nasional Indonesia. C. Menjamin terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. D. Mendukung pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Semua jawaban benar. Baik teman-teman, jawabannya kira-kira yang mana teman-teman? Langsung saja teman-teman bisa pilih-pilih jawabannya yang mana. Soal nomor 835 jawabannya adalah E. Pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi bertujuan untuk menyiapkan pangkalan data sumber daya material dan peralatan konstruksi, meminimalkan ketidakpastian informasi terkait ketersediaan sumber daya material dan peralatan konstruksi sesuai dengan standar nasional Indonesia, menjamin terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Dan D. Mendukung pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Soal nomor 836. Kira-kira ini jawabannya yang mana teman-teman sebelum Pak Guru Deso Jurnal bacakan? Kira-kira jawabannya mana? Sekali lagi Pak Guru Deso Jurnal, soal-soal ini dibuat berdasarkan rekomendasi dari teman-teman yang sudah lulus dari seleksi tahun sebelumnya dan formasi yang sama. Teman-teman jangan hilangkan kesempatan ini, teman-teman bisa mendapatkan soal-soal ini dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Nomor 836, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disusun dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing. Salah satu sektor yang diatur pada undang-undang tersebut adalah sektor jasa konstruksi, di mana telah terbit pengaturan lebih lanjut dari undang-undang tersebut beberapa peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Dalam pasal 6 PP nomor 14 tahun 2021 disebutkan bahwa terdapat penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintah pusat yang mengikut sertakan masyarakat jasa konstruksi oleh LPJK
yang berupa hal-hal di bawah ini kecuali. Kira-kira yang mana ini teman-teman jawabannya? Teman-teman harus bisa jawab. Ya teman-teman, soal-soal ini juga Pak Guru Yusuf Jurnal bikin sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ragu membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman bisa mendapatkan 842. Wow, banyak banget. Soal nomor 836 kira-kira jawabannya mana ya teman-teman? Soal nomor 836 jawabannya adalah E. Kewenangan pemerintah pusat yang mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi melalui LPJK yang berupa akreditasi bagi asosiasi, badan usaha dan asosiasi terkait rantai pasok jasa konstruksi. B. Akreditasi bagi asosiasi profesi dan pemberian rekomendasi lisensi bagi LSP. Pencatatan penilai ahli melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Menetapkan penilai ahli yang terdaftar dalam hal terjadi kegagalan bangunan, penyederhanaan tenaga kerja asing, membentuk LSP atau panitia teknis uji kompetensi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan LSP yang dibentuk asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan, lisensi LSPU, pencatatan badan usaha jasa konstruksi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Pencatatan tenaga kerja melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Pencatatan pengalaman badan usaha melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Pencatatan pengalaman profesional tenaga kerja konstruksi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Pencatatan LSP yang dibentuk lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi dan asosiasi profesi terintegrasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Pencatatan LSPU yang dibentuk asosiasi badan usaha terakreditasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Kemudian soal nomor 837 teman-teman, soal nomor 837 ini kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Teman-teman harus bisa jawab. Bagaimana jawabannya? Kira-kira 837 soal nomor 837 ini jawabannya yang mana? Teman-teman sekali lagi saya himbau untuk mendapatkan soal-soal ini ada 800-an, banyak banget teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Wow, ini banyak banget teman-teman. Kira-kira soal nomor 837 itu jawabannya mana teman-teman? Nih, saya kasih tahu soalnya itu banyak banget ya. Ini sesuai dengan kisi-kisi. Teman-teman. 837 kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Kembali lagi ke soal nomor 837. 837 teman-teman kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Soal ini dibuat sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru. Apa saja kisi-kisinya? Nih, kisi-kisinya adalah ada kompetensi umum dan kompetensi khusus, kebijakan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan jasa konstruksi, teori pada bidang keilmuan yang terkait penyelenggaraan jasa konstruksi. Kemudian untuk kompetensi khusus ada manajemen kelembagaan dan usaha jasa konstruksi, manajemen proyek konstruksi, sumber daya konstruksi, SDM material dan peralatan konstruksi, pembinaan kompetensi tenaga konstruksi dan keamanan dan keselamatan konstruksi. Ini ada soal nomor 8, apa juga jawabannya adalah B. Soal nomor 8 ada, kita tadi sedang membahas soal nomor 837 ya teman-teman. Soal nomor 837. Soal nomor 837, pembangunan infrastruktur menjadi kunci dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa industri konstruksi merupakan salah satu pengguna sumber daya alam terbesar. Secara konseptual, pengguna dengan pendekatan konstruksi berkelanjutan tidak hanya sebatas pendekatan ramah lingkungan saja, melainkan transformasi progresif terhadap struktur sosial dan ekonomi. Hal tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Konstruksi berkelanjutan mempunyai 3 pilar dasar penting, meliputi A. Layak secara pendapatan kesejahteraan masyarakat dan daerah, menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi disparitas sosial masyarakat. B. Layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kestabilan jasa konstruksi dan mengurangi disparitas sosial masyarakat. C. Layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi disparitas sosial masyarakat. D. Layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan menambah disparitas sosial masyarakat. Ini pilihannya sebenarnya mengecoh teman-teman. Jadi memang ada soal-soal yang mengecoh kayak gini. Soalnya itu kayak hampir sama semuanya gitu, tapi ini beda teman-teman. Kalau dilihat kata per kata ini beda gitu. Soal nomor yang D, layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan menambah disparitas sosial masyarakat. Yang E, tidak layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi disparitas sosial masyarakat. Jawabannya adalah C.
C. 837 jawabannya adalah C. Konstruksi berkelanjutan mempunyai 3 pilar dasar penting meliputi layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kemudian menjaga pelestarian lingkungan dan mengurangi disparitas sosial masyarakat. Ini soal-soal yang mengecoh karena ini pilihannya hampir sama semuanya, tapi ini beda ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga selain mengasah pemahaman juga harus konsentrasi ya. Kemudian soal nomor 838. Tahap pelaksanaan konstruksi meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan, serta pembongkaran. Pada tahapan ini, kriteria teknis konstruksi berkelanjutan yang dituangkan dalam suatu rancangan detail infrastruktur direalisasikan dalam suatu bangunan terbangun. Sementara itu, untuk pembongkaran, hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengoptimalkan material reuse dan recycle, serta upaya pemulihan tapak lingkungan setelah pekerjaan pembongkaran. Seluruh tahapan penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan harus memuat kriteria teknis konstruksi berkelanjutan berdasarkan beberapa aspek meliputi aspek di bawah ini, kecuali aspek teknis, aspek lingkungan, aspek konstruksi, aspek ekonomi, aspek sosial. Jawabannya adalah C. Ini kecuali ya teman-teman, jawabannya adalah C. Aspek konstruksi. Ini pembahasannya teman-teman. Seluruh tahapan penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan harus memuat kriteria teknis konstruksi berkelanjutan berdasarkan beberapa aspek meliputi A. Aspek teknis merupakan aspek yang wajib terpenuhi untuk menjaga keadilan bangunan, meliputi kriteria teknis bangunan, standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan keempat, serta memenuhi kelaikan fungsi bangunan. B. Aspek lingkungan merupakan aspek yang mempertahankan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, memanfaatkan sumber daya secara efisien dan meminimalkan dampak lingkungan meliputi tempat guna lahan, konservasi energi, konservasi air, sumber, dan siklus material kenyamanan dan kesejahteraan serta manajemen lingkungan. C. Aspek ekonomi merupakan aspek yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi semua pihak dan mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan meliputi kontribusi dalam meningkatkan potensi ekonomi wilayah penjelasan prioritas program untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, efisiensi sumber daya, mendukung usaha lokal dalam perkuatan UMKM. Aspek sosial, aspek yang berdampak pada pengurangan kesenjangan sosial masyarakat secara menyeluruh, meliputi partisipasi masyarakat untuk gender, kaum disabilitas, dan kaum marginal untuk interaksi masyarakat dan pelestarian budaya atau kearifan lokal. Teman-teman, soal nomor 1, wow, ini saya kasih soal nomor 1 ya teman-teman. Saya balikin lagi ke soal nomor 1. Teman-teman jangan lupa ya, teman-teman bisa mendapatkan soal-soal ini dengan cara beli dan klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Wow. Soal nomor 1, pedoman pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota diatur dalam. Jawabannya D. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023. Soal nomor 3, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang pencatatan sumber daya material dalam peralatan konstruksi, bahwa sumber daya peralatan konstruksi yang selanjutnya disingkat SDPK adalah peralatan konstruksi yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi. SDPK yang dicatatkan meliputi jenis apa saja? A. Pesawat angkat, B. Pesawat angkut, C. Pesawat tenaga dan produksi, D. Pesawat atau peralatan konstruksi lainnya. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. SDPK yang dicatatkan meliputi jenis A. Pesawat angkat, pesawat angkut, pesawat tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pak Guru Deso Jurnal. Baik teman-teman pejuang CASN, di video kali ini Pak Guru Deso Jurnal akan berbagi mengenai soal-soal pelatihan, soal teknis, pembina jasa konstruksi, ahli pertama dan ahli muda, maupun soal-soal SKP, seleksi kompetensi bidang untuk CPNS, pembina jasa konstruksi, ahli pertama dan ahli muda. Baik teman-teman semuanya, teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman, Pak Guru Deso Jurnal di video kali ini akan berbagi banget ada 840-an soal mengenai pembina jasa konstruksi yang teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Baik teman-teman, untuk soal-soal ini adalah soal-soal rekomendasi dari teman-teman yang sudah lulus seleksi tahun-tahun sebelumnya untuk formasi yang sama, yaitu pembina jasa konstruksi. Mudah-mudahan teman-teman semua yang membeli, yang teman-teman yang mendapatkan soal-soal ini, saya doakan semoga bisa lulus dan mendapatkan NIP untuk tahun ini. Karena tahun ini sudah dipastikan akan membuka formasi untuk
Pembina Jasa Konstruksi untuk P3K maupun CPNS. Baik teman-teman, langsung saja soal nomor 835. Oh ya teman-teman, teman-teman semuanya bisa mendapatkan soal ini dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali ya. Karena apa? Karena untuk seleksi CPNS ini atau yang pertama untuk P3K ini kan hanya sekali tes ya, jadi benar-benar harus dimaksimalkan. Kemudian juga yang untuk CPNS, SKP ini walaupun seleksinya setelah dilaksanakan setelah SKB, tapi SKP ini sangat penting banget gitu loh. Ada ya yang SKD-nya nilainya tinggi banget, kemudian di SKP-nya kalah. Karena apa? Di SKP itu pembobotannya adalah 60%. Jadi apa? Jadi teman-teman semuanya harus dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Baik teman-teman, soal nomor 835. Salah satu isu strategis dalam pengelolaan rantai pasok konstruksi, khususnya sumber daya material dalam peralatan konstruksi MPK, adalah ketidakpastian pasokan, kebutuhan informasi supply, demand and information uncertainty, yang dapat menimbulkan asimetrik informasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi pengelolaan rantai pasok, sumber daya material dan peralatan konstruksi dengan melakukan digitalisasi pengelolaan rantai pasok sumber daya MPK dan membangun big data rantai pasok industri konstruksi. Salah satu upaya dalam membangun big data sumber daya material dan peralatan konstruksi adalah melalui pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi, yang selanjutnya disingkat pencatatan SDMPK. Pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi tersebut bertujuan untuk A. Menyiapkan pangkalan data sumber daya material dan peralatan konstruksi. B. Meminimalkan ketidakpastian informasi terkait ketersediaan sumber daya material dan peralatan konstruksi sesuai dengan standar nasional Indonesia. C. Menjamin terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. D. Mendukung pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Semua jawaban benar. Baik teman-teman, jawabannya kira-kira yang mana teman-teman? Langsung saja teman-teman bisa pilih-pilih jawabannya yang mana. Soal nomor 835 jawabannya adalah E. Pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi bertujuan untuk menyiapkan pangkalan data sumber daya material dan peralatan konstruksi, meminimalkan ketidakpastian informasi terkait ketersediaan sumber daya material dan peralatan konstruksi sesuai dengan standar nasional Indonesia, menjamin terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Dan D. Mendukung pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Soal nomor 836. Kira-kira ini jawabannya yang mana teman-teman sebelum Pak Guru Nejo Jurnal bacakan? Kira-kira jawabannya mana? Sekali lagi Pak Guru Nejo Jurnal, soal-soal ini dibuat berdasarkan rekomendasi dari teman-teman yang sudah lulus dari seleksi tahun sebelumnya dengan formasi yang sama. Teman-teman jangan hilangkan kesempatan ini, teman-teman bisa mendapatkan soal-soal ini dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Nomor 836, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disusun dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing. Salah satu sektor yang diatur pada undang-undang tersebut adalah sektor jasa konstruksi, di mana telah terbit pengaturan lebih lanjut dari undang-undang tersebut beberapa peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Dalam pasal 6 PP nomor 14 tahun 2021 disebutkan bahwa terdapat penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintah pusat yang mengikut sertakan masyarakat jasa konstruksi mulai LPJK yang berupa hal-hal di bawah ini kecuali. Kira-kira yang mana ini teman-teman jawabannya? Teman-teman harus bisa jawab. Ya teman-teman, soal-soal ini juga Pak Guru Nejo Jurnal bikin sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru jadi teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ragu membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman bisa mendapatkan 842. Wow, banyak banget. Soal nomor 836 kira-kira jawabannya mana ya teman-teman? Soal nomor 836 jawabannya adalah E. Kewenangan pemerintah pusat yang mengikut sertakan masyarakat jasa konstruksi melalui LPJK yang berupa akreditasi bagi asosiasi badan usaha dan asosiasi terkait rantai pasok jasa konstruksi. B. Akreditasi bagi asosiasi profesi dan pemberian rekomendasi lisensi bagi LSP. Pencatatan penilai ahli melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Menetapkan penilai ahli yang terdaftar dalam hal terjadi kegagalan bangunan, penyertaan tenaga kerja asing, membentuk LSP atau panitia teknis uji kompetensi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan LSP yang dibentuk asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan, lisensi LSPU, pencatatan badan usaha jasa konstruksi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi.
Pencatatan tenaga kerja melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Pencatatan pengalaman badan usaha melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Pencatatan pengalaman profesional tenaga kerja konstruksi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Pencatatan LSP yang dibentuk lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi dan asosiasi profesi terakreditasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Pencatatan LSPU yang dibentuk asosiasi badan usaha terakreditasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Kemudian soal nomor 837 teman-teman, soal nomor 837 ini kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Teman-teman harus bisa jawab. Bagaimana jawabannya? Kira-kira 837 soal nomor 837 ini jawabannya yang mana? Teman-teman, sekali lagi saya himbau untuk mendapatkan soal-soal ini ada 800-an, banyak banget teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Wow, ini banyak banget teman-teman. Kira-kira soal nomor 837 itu jawabannya mana teman-teman? Nih, saya kasih tahu soalnya itu banyak banget ya. Ini sesuai dengan kisi-kisi. Teman-teman. 837 kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Kembali lagi ke soal nomor 837. 837 teman-teman kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Soal ini dibuat sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru. Apa saja kisi-kisinya? Nih, kisi-kisinya adalah ada kompetensi umum dan kompetensi khusus, kebijakan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan jasa konstruksi, teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait penyelenggaraan jasa konstruksi. Kemudian untuk kompetensi khusus ada manajemen kelembagaan dan usaha jasa konstruksi, manajemen proyek konstruksi, sumber daya konstruksi, SDM material dan peralatan konstruksi, pembinaan kompetensi tenaga konstruksi dan keamanan dan keselamatan konstruksi. Ini ada soal nomor 8 apa juga jawabannya adalah B. Soal nomor 8 ada, kita tadi sedang membahas soal nomor 837 ya teman-teman. Soal nomor 837. Soal nomor 837, pembangunan infrastruktur menjadi kunci dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa industri konstruksi merupakan salah satu pengguna sumber daya alam terbesar. Secara konseptual, pembangunan dengan pendekatan konstruksi berkelanjutan tidak hanya sebatas pendekatan ramah lingkungan saja, melainkan transformasi progresif terhadap struktur sosial dan ekonomi. Hal tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Konstruksi berkelanjutan mempunyai 3 pilar dasar penting, meliputi A. Layak secara pendapatan kesejahteraan masyarakat dan daerah, menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi disparitas sosial masyarakat. B. Layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kestabilan jasa konstruksi dan mengurangi disparitas sosial masyarakat. C. Layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi disparitas sosial masyarakat. D. Layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan menambah disparitas sosial masyarakat. Ini pilihannya sebenarnya mengecoh teman-teman. Jadi memang ada soal-soal yang mengecoh kayak gini. Soalnya itu kayak hampir sama semuanya gitu, tapi ini beda teman-teman. Kalau dilihat kata per kata ini beda gitu. Soal nomor yang D, layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan menambah disparitas sosial masyarakat. Yang E, tidak layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi disparitas sosial masyarakat. Jawabannya adalah C. 837 jawabannya adalah C. Konstruksi berkelanjutan mempunyai 3 pilar dasar penting, meliputi layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kemudian menjaga pelestarian lingkungan dan mengurangi disparitas sosial masyarakat. Ini soal-soal yang mengecoh. Karena ini pilihannya hampir sama semuanya, tapi ini beda ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga selain mengasah pemahaman juga harus konsentrasi ya. Kemudian soal nomor 838. Tahap pelaksanaan konstruksi meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan, serta pembongkaran. Pada tahapan ini, kriteria teknis konstruksi berkelanjutan yang dituangkan dalam suatu rancangan detail infrastruktur direalisasikan dalam suatu bangunan terbangun. Sementara itu, untuk pembongkaran, hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengoptimalkan material reuse dan recycle, serta upaya pemulihan tapak lingkungan setelah pekerjaan pembongkaran. Seluruh tahapan penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan harus memuat kriteria teknis konstruksi berkelanjutan berdasarkan beberapa aspek meliputi aspek di bawah ini, kecuali aspek teknis, aspek lingkungan,
Aspek konstruksi, aspek ekonomi, aspek sosial. Jawabannya adalah C. Ini kecuali ya teman-teman, jawabannya adalah C. Aspek konstruksi. Ini pembahasannya teman-teman. Seluruh tahapan penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan harus memuat kriteria teknis konstruksi berkelanjutan berdasarkan beberapa aspek meliputi A. Aspek teknis merupakan aspek yang wajib terpenuhi untuk menjaga keadilan bangunan, meliputi kriteria teknis bangunan, standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan keempat, serta memenuhi kelaikan fungsi bangunan. B. Aspek lingkungan merupakan aspek yang mempertahankan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, memanfaatkan sumber daya secara efisien dan meminimalkan dampak lingkungan, meliputi tempat guna lahan, konservasi energi, konservasi air, sumber, dan siklus material kenyamanan dan kesejahteraan serta manajemen lingkungan. C. Aspek ekonomi merupakan aspek yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi semua pihak dan mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, meliputi kontribusi dalam meningkatkan potensi ekonomi wilayah, penyusunan prioritas program untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, efisiensi sumber daya, mendukung usaha lokal, perkuatan UMKM. Aspek sosial, aspek yang berdampak pada pengurangan kesenjangan sosial masyarakat secara menyeluruh, meliputi partisipasi masyarakat untuk gender, kaum disabilitas, dan kaum marginal, untuk interaksi masyarakat dan pelestarian budaya atau kearifan lokal. Teman-teman, soal nomor 1, wow, ini saya kasih soal nomor 1 ya teman-teman. Saya balikin lagi ke soal nomor 1. Teman-teman jangan lupa ya, teman-teman bisa mendapatkan soal-soal ini dengan cara beli dan klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Wow. Soal nomor 1, pedoman pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota diatur dalam. Jawabannya D. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023. Soal nomor 3, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang pencatatan sumber daya material dalam peralatan konstruksi, bahwa sumber daya peralatan konstruksi yang selanjutnya disingkat SDPK adalah peralatan konstruksi yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi. SDPK yang dicatatkan meliputi jenis apa saja? A. Pesawat angkat, B. Pesawat angkut, C. Pesawat tenaga dan produksi, D. Pesawat atau peralatan konstruksi lainnya. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. SDPK yang dicatatkan meliputi jenis A. Pesawat angkat, pesawat angkut, pesawat tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pak Guru Deso Jurnal. Baik teman-teman pejuang CASN, di video kali ini Pak Guru Deso Jurnal akan berbagi mengenai soal-soal pelatihan, soal teknis, pembina jasa konstruksi, ahli pertama dan ahli muda, maupun soal-soal SKP, seleksi kompetensi bidang untuk CPNS, pembina jasa konstruksi, ahli pertama dan ahli muda. Baik teman-teman semuanya, teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman, Pak Guru Deso Jurnal di video kali ini akan berbagi banget ada 840-an soal mengenai pembina jasa konstruksi yang teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Baik teman-teman, untuk soal-soal ini adalah soal-soal rekomendasi dari teman-teman yang sudah lulus seleksi tahun-tahun sebelumnya untuk formasi yang sama, yaitu pembina jasa konstruksi. Mudah-mudahan teman-teman semua yang membeli, yang teman-teman yang mendapatkan soal-soal ini, saya doakan semoga bisa lulus dan mendapatkan NIP untuk tahun ini. Karena tahun ini sudah dipastikan akan membuka formasi untuk pembina jasa konstruksi untuk P3K maupun CPNS. Baik teman-teman, langsung saja soal nomor 835. Oh ya teman-teman, teman-teman semuanya bisa mendapatkan soal ini dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali ya. Karena apa? Karena untuk seleksi CPNS ini atau yang pertama untuk P3K ini kan hanya sekali tes ya, jadi benar-benar harus dimaksimalkan. Kemudian juga yang untuk CPNS, SKP ini walaupun seleksinya setelah dilaksanakan setelah SKD, tapi SKP ini sangat penting banget gitu loh. Ada ya yang SKD-nya nilainya tinggi banget, kemudian di SKP-nya kalah. Karena apa? Di SKP itu pembobotannya adalah 60%. Jadi apa? Jadi teman-teman semuanya harus dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Baik teman-teman, soal nomor 835. Salah satu isu strategis dalam pengelolaan rantai pasok konstruksi, khususnya sumber daya material dalam peralatan konstruksi MPK, adalah ketidakpastian pasokan, kebutuhan informasi supply, demand and information uncertainty.
yang dapat menimbulkan asimetrik informasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi penggunaan rantai pasok, sumber daya, material, dan peralatan konstruksi dengan melakukan digitalisasi pengelolaan rantai pasok sumber daya MPK dan membangun big data rantai pasok industri konstruksi. Salah satu upaya dalam membangun big data sumber daya material dan peralatan konstruksi adalah melalui pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi, yang selanjutnya disingkat pencatatan SDMPK. Pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi tersebut bertujuan untuk A. Menyiapkan pangkalan data sumber daya material dan peralatan konstruksi. B. Meminimalkan ketidakpastian informasi terkait ketersediaan sumber daya material dan peralatan konstruksi sesuai dengan standar nasional Indonesia. C. Menjamin terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. D. Mendukung pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Semua jawaban benar. Baik teman-teman, jawabannya kira-kira yang mana teman-teman? Langsung saja teman-teman bisa pilih-pilih jawabannya yang mana. Soal nomor 835 jawabannya adalah E. Pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi bertujuan untuk menyiapkan pangkalan data sumber daya material dan peralatan konstruksi, meminimalkan ketidakpastian informasi terkait ketersediaan sumber daya material dan peralatan konstruksi sesuai dengan standar nasional Indonesia, menjamin terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Dan D. Mendukung pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Soal nomor 836. Kira-kira ini jawabannya yang mana teman-teman sebelum Pak Guru Nejo Jurnal bacakan? Kira-kira jawabannya mana? Sekali lagi Pak Guru Nejo Jurnal, soal-soal ini dibuat berdasarkan rekomendasi dari teman-teman yang sudah lulus dari seleksi tahun sebelumnya dengan formasi yang sama. Teman-teman jangan hilangkan kesempatan ini, teman-teman bisa mendapatkan soal-soal ini dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Nomor 836, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disusun dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing. Salah satu sektor yang diatur pada undang-undang tersebut adalah sektor jasa konstruksi, di mana telah terbit pengaturan lebih lanjut dari undang-undang tersebut beberapa peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Dalam pasal 6 PP nomor 14 tahun 2021 disebutkan bahwa terdapat penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintah pusat yang mengikut sertakan masyarakat jasa konstruksi oleh LPJK yang berupa hal-hal di bawah ini kecuali. Kira-kira yang mana ini teman-teman jawabannya? Teman-teman harus bisa jawab. Ya teman-teman, soal-soal ini juga Pak Guru Nejo Jurnal bikin sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ragu membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman bisa mendapatkan 842. Wow, banyak banget. Soal nomor 836 kira-kira jawabannya mana ya teman-teman? Soal nomor 836 jawabannya adalah E. Kewenangan pemerintah pusat yang mengikut sertakan masyarakat jasa konstruksi melalui LPJK yang berupa akreditasi bagi asosiasi badan usaha dan asosiasi terkait rantai pasok jasa konstruksi. B. Akreditasi bagi asosiasi profesi dan pemberian rekomendasi lisensi bagi LSP. Pencatatan penilai ahli melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Menetapkan penilai ahli yang terdaftar dalam hal terjadi kegagalan bangunan, penyederaan tenaga kerja asing, membentuk LSP atau panitia teknis uji kompetensi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan LSP yang dibentuk asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan, lisensi LSPU, pencatatan badan usaha jasa konstruksi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Pencatatan tenaga kerja melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Pencatatan pengalaman badan usaha melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Pencatatan pengalaman profesional tenaga kerja konstruksi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Pencatatan LSP yang dibentuk lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi dan asosiasi profesi terintegrasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Pencatatan LSPU yang dibentuk asosiasi badan usaha terakreditasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Kemudian soal nomor 837 teman-teman, soal nomor 837 ini kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Teman-teman harus bisa jawab. Bagaimana jawabannya? Kira-kira 837 soal nomor 837 ini jawabannya yang mana? Teman-teman sekali lagi saya himbau untuk mendapatkan soal-soal ini ada 800-an, banyak banget teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Wow, ini banyak banget teman-teman. Kira-kira soal nomor 837 itu jawabannya mana teman-teman? Nih, saya kasih tahu soal itu banyak banget ya. Ini sesuai dengan kisi-kisi. Teman-teman.
837 kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Kembali lagi ke soal nomor 837. 837 teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Soal ini dibuat sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru. Apa saja kisi-kisinya? Nih, kisi-kisinya adalah ada kompetensi umum dan kompetensi khusus, kebijakan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan jasa konstruksi, teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait penyelenggaraan jasa konstruksi. Kemudian untuk kompetensi khusus ada manajemen kelembagaan dan usaha jasa konstruksi, manajemen proyek konstruksi, sumber daya konstruksi, SDM material dan peralatan konstruksi, pembinaan kompetensi tenaga konstruksi dan keamanan dan keselamatan konstruksi. Ini ada soal nomor 8, apa juga jawabannya adalah B. Soal nomor 8 ada, kita tadi sedang membahas soal nomor 837 ya teman-teman. Soal nomor 837. Soal nomor 837, pembangunan infrastruktur menjadi kunci dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa industri konstruksi merupakan salah satu pengguna sumber daya alam terbesar. Secara konseptual, pengguna dengan pendekatan konstruksi berkelanjutan tidak hanya sebatas pendekatan ramah lingkungan saja, melainkan transformasi progresif terhadap struktur sosial dan ekonomi. Hal tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Konstruksi berkelanjutan mempunyai 3 pilar dasar penting, meliputi A. Layak secara pendapatan kesejahteraan masyarakat dan daerah, menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi disparitas sosial masyarakat. B. Layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kestabilan jasa konstruksi dan mengurangi disparitas sosial masyarakat. C. Layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi disparitas sosial masyarakat. D. Layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan menambah disparitas sosial masyarakat. Ini pilihannya sebenarnya mengecoh teman-teman. Jadi memang ada soal-soal yang mengecoh kayak gini. Soalnya itu kayak hampir sama semuanya gitu, tapi ini beda teman-teman. Kalau dilihat kata per kata ini beda gitu. Soal nomor yang D, layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan menambah disparitas sosial masyarakat. Yang E, tidak layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi disparitas sosial masyarakat. Jawabannya adalah C. C. 837 jawabannya adalah C. Konstruksi berkelanjutan mempunyai 3 pilar dasar penting, meliputi layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kemudian menjaga pelestarian lingkungan dan mengurangi disparitas sosial masyarakat. Ini soal-soal yang mengecoh. Karena ini pilihannya hampir sama semuanya, tapi ini beda ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga selain mengasah pemahaman juga harus konsentrasi ya. Kemudian soal nomor 838. Tahap pelaksanaan konstruksi meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan, serta pembongkaran. Pada tahapan ini, kriteria teknis konstruksi berkelanjutan yang dituangkan dalam suatu rancangan detail infrastruktur direalisasikan dalam suatu bangunan terbangun. Sementara itu, untuk pembongkaran, hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengoptimalkan material reuse dan recycle, serta upaya pemulihan tapak lingkungan setelah pekerjaan pembongkaran. Seluruh tahapan penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan harus memuat kriteria teknis konstruksi berkelanjutan berdasarkan beberapa aspek meliputi aspek di bawah ini, kecuali aspek teknis, aspek lingkungan, aspek konstruksi, aspek ekonomi, aspek sosial. Jawabannya adalah C. Ini kecuali ya teman-teman, jawabannya adalah C. Aspek konstruksi. Ini pembahasannya teman-teman. Seluruh tahapan penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan harus memuat kriteria teknis konstruksi berkelanjutan berdasarkan beberapa aspek meliputi A. Aspek teknis merupakan aspek yang wajib terpenuhi untuk menjaga keadilan bangunan, meliputi kriteria teknis bangunan, standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan K4 serta memenuhi kelaikan fungsi bangunan. B. Aspek lingkungan merupakan aspek yang mempertahankan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, memanfaatkan sumber daya secara efisien dan meminimalkan dampak lingkungan meliputi tempat guna lahan, konservasi energi, konservasi air, sumber, dan siklus material kenyamanan dan kesejahteraan serta manajemen lingkungan. C. Aspek ekonomi merupakan aspek yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi semua pihak dan mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, meliputi kontribusi dalam meningkatkan potensi ekonomi wilayah, penjelasan prioritas program untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, efisiensi sumber daya, mendukung usaha lokal, dan perkuatan UMKM.
Aspek sosial, aspek yang berdampak pada pengurangan kesenjangan sosial masyarakat secara menyeluruh, meliputi partisipasi masyarakat untuk gender, kaum disabilitas, dan kaum marginal untuk interaksi masyarakat dan pelestarian budaya atau kearifan lokal. Teman-teman, soal nomor 1, wow, ini saya kasih soal nomor 1 ya teman-teman. Saya balikin lagi ke soal nomor 1. Teman-teman jangan lupa ya, teman-teman bisa mendapatkan soal-soal ini dengan cara beli dan klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Wow. Soal nomor 1, pedoman pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota diatur dalam. Jawabannya D. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023. Soal nomor 3, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi, bahwa sumber daya peralatan konstruksi yang selanjutnya disingkat SDPK adalah peralatan konstruksi yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi. SDPK yang dicatatkan meliputi jenis apa saja? A. Pesawat angkat, B. Pesawat angkut, C. Pesawat tenaga dan produksi, D. Pesawat atau peralatan konstruksi lainnya. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. SDPK yang dicatatkan meliputi jenis A. Pesawat angkat, pesawat angkut, pesawat tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pak Guru Deso Jurnal. Baik teman-teman pejuang CASN, di video kali ini Pak Guru Deso Jurnal akan berbagi mengenai soal-soal pelatihan, soal teknis, pembina jasa konstruksi, ahli pertama dan ahli muda, maupun soal-soal SKP, seleksi kompetensi bidang untuk CPNS, pembina jasa konstruksi, ahli pertama dan ahli muda. Baik teman-teman semuanya, teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman, Pak Guru Deso Jurnal di video kali ini akan berbagi banget ada 840-an soal mengenai pembina jasa konstruksi yang teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Baik teman-teman, untuk soal-soal ini adalah soal-soal rekomendasi dari teman-teman yang sudah lulus seleksi tahun-tahun sebelumnya untuk formasi yang sama, yaitu pembina jasa konstruksi. Mudah-mudahan teman-teman semua yang membeli, yang teman-teman yang mendapatkan soal-soal ini, saya doakan semoga bisa lulus dan mendapatkan NIP untuk tahun ini. Karena tahun ini sudah dipastikan akan membuka formasi untuk pembina jasa konstruksi untuk P3K maupun CPNS. Baik teman-teman, langsung saja soal nomor 835. Oh ya teman-teman, teman-teman semuanya bisa mendapatkan soal ini dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali ya. Karena apa? Karena untuk seleksi CPNS ini atau yang pertama untuk P3K ini kan hanya sekali tes ya, jadi benar-benar harus dimaksimalkan. Kemudian juga yang untuk CPNS SKP ini walaupun seleksinya setelah dilaksanakan setelah SKD, tapi SKP ini sangat penting banget gitu loh. Ada ya yang SKD-nya nilainya tinggi banget, kemudian di SKP-nya kalah. Karena apa? Di SKP itu pembobotannya adalah 60%. Jadi apa? Jadi teman-teman semuanya harus dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Baik teman-teman, soal nomor 835. Salah satu isu strategis dalam pengelolaan rantai pasok konstruksi, khususnya sumber daya material dalam peralatan konstruksi MPK, adalah ketidakpastian pasokan, kebutuhan informasi supply, demand and information uncertainty, yang dapat menimbulkan asimetrik informasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi pengelolaan rantai pasok, sumber daya material dan peralatan konstruksi dengan melakukan digitalisasi pengelolaan rantai pasok sumber daya MPK dan membangun big data rantai pasok industri konstruksi. Salah satu upaya dalam membangun big data sumber daya material dan peralatan konstruksi adalah melalui pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi yang selanjutnya disingkat pencatatan SDMPK. Pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi tersebut bertujuan untuk A. Menyiapkan pangkalan data sumber daya material dan peralatan konstruksi. B. Meminimalkan ketidakpastian informasi terkait ketersediaan sumber daya material dan peralatan konstruksi sesuai dengan standar nasional Indonesia. C. Menjamin terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. D. Mendukung pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Semua jawaban benar. Baik teman-teman, jawabannya kira-kira yang mana teman-teman? Langsung saja teman-teman bisa pilih-pilih jawabannya yang mana.
Soal nomor 835 jawabannya adalah E. Pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi bertujuan untuk menyiapkan pangkalan data sumber daya material dan peralatan konstruksi, meminimalkan ketidakpastian informasi terkait ketersediaan sumber daya material dan peralatan konstruksi sesuai dengan standar nasional Indonesia, menjamin terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Dan D. Mendukung pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Soal nomor 836. Kira-kira ini jawabannya yang mana teman-teman sebelum Pak Guru Jurnal bacakan? Kira-kira jawabannya mana? Sekali lagi Pak Guru Jurnal soal-soal ini dibuat berdasarkan rekomendasi dari teman-teman yang sudah lulus dari seleksi tahun sebelumnya dengan formasi yang sama. Teman-teman jangan hilangkan kesempatan ini, teman-teman bisa mendapatkan soal-soal ini dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Nomor 836, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disusun dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing. Salah satu sektor yang diatur pada undang-undang tersebut adalah sektor jasa konstruksi, di mana telah terbit pengaturan lebih lanjut dari undang-undang tersebut beberapa peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Dalam pasal 6 PP nomor 14 tahun 2021 disebutkan bahwa terdapat penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintah pusat yang mengikut sertakan masyarakat jasa konstruksi mulai LPJK yang berupa hal-hal di bawah ini kecuali. Kira-kira yang mana ini teman-teman jawabannya? Teman-teman harus bisa jawab. Ya teman-teman, soal-soal ini juga Pak Guru Jurnal bikin sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ragu membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman bisa mendapatkan 842. Wow, banyak banget. Soal nomor 836 kira-kira jawabannya mana ya teman-teman? Soal nomor 836 jawabannya adalah E. Kewenangan pemerintah pusat yang mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi melalui LPJK yang berupa akreditasi bagi asosiasi badan usaha dan asosiasi terkait rantai pasok jasa konstruksi. B. Akreditasi bagi asosiasi profesi dan pemberian rekomendasi lisensi bagi LSP. Pencatatan penilai ahli melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Menetapkan penilai ahli yang terdaftar dalam hal terjadi kegagalan bangunan, penyertaan tenaga kerja asing, membentuk LSP atau panitia teknis uji kompetensi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan LSP yang dibentuk asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan, lisensi LSPU, pencatatan badan usaha jasa konstruksi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi, pencatatan tenaga kerja melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi, pencatatan pengalaman badan usaha melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi, pencatatan pengalaman profesional tenaga kerja konstruksi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi, pencatatan LSP yang dibentuk lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi dan asosiasi profesi terintegrasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi, pencatatan LSPU yang dibentuk asosiasi badan usaha terakreditasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Kemudian soal nomor 837 teman-teman, soal nomor 837 ini kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Teman-teman harus bisa jawab. Bagaimana jawabannya? Kira-kira 837 soal nomor 837 ini jawabannya yang mana? Teman-teman sekali lagi saya himbau untuk mendapatkan soal-soal ini ada 800-an, banyak banget teman-teman bisa mendapatkannya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Wow, ini banyak banget teman-teman. Kira-kira soal nomor 837 itu jawabannya mana teman-teman? Nih, saya kasih tahu soalnya itu banyak banget ya. Ini sesuai dengan kisi-kisi. Teman-teman. 837 kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Kembali lagi ke soal nomor 837 teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Soal ini dibuat sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru. Apa saja kisi-kisinya? Nih, kisi-kisinya adalah ada kompetensi umum dan kompetensi khusus, kebijakan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan jasa konstruksi, teori pada bidang keilmuan yang terkait penyelenggaraan jasa konstruksi. Kemudian untuk kompetensi khusus ada manajemen kelembagaan dan usaha jasa konstruksi, manajemen proyek konstruksi, sumber daya konstruksi, SDM material dan peralatan konstruksi, pembinaan kompetensi tenaga konstruksi dan keamanan dan keselamatan konstruksi. Ini ada soal nomor 8, apa juga jawabannya adalah B. Soal nomor 8 ada, kita tadi sedang membahas soal nomor 837 ya teman-teman. Soal nomor 837.
Pembangunan infrastruktur menjadi kunci dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa industri konstruksi merupakan salah satu pengguna sumber daya alam terbesar. Secara konseptual, pengguna dengan pendekatan konstruksi berkelanjutan tidak hanya sebatas pendekatan ramah lingkungan saja, melainkan transformasi progresif terhadap struktur sosial dan ekonomi. Hal tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Konstruksi berkelanjutan mempunyai 3 pilar dasar penting, meliputi A. Layak secara pendapatan kesejahteraan masyarakat dan daerah, menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi disparitas sosial masyarakat. B. Layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kestabilan jasa konstruksi dan mengurangi disparitas sosial masyarakat. C. Layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi disparitas sosial masyarakat. D. Layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan menambah disparitas sosial masyarakat. Ini pilihannya sebenarnya mengecoh, teman-teman. Jadi memang ada soal-soal yang mengecoh kayak gini. Soalnya itu kayak hampir sama semuanya gitu, tapi ini beda, teman-teman. Kalau dilihat kata per kata ini beda gitu. Soal nomor yang D, layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan menambah disparitas sosial masyarakat. Yang E, tidak layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi disparitas sosial masyarakat. Jawabannya adalah C. C. 837 jawabannya adalah C. Konstruksi berkelanjutan mempunyai 3 pilar dasar penting, meliputi layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kemudian menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi disparitas sosial masyarakat. Ini soal-soal yang mengecoh. Karena apa? Ini pilihannya hampir sama semuanya, tapi ini beda ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga selain mengasah pemahaman juga harus konsentrasi ya. Kemudian soal nomor 838. Tahap pelaksanaan konstruksi meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan, serta pembongkaran. Pada tahapan ini, kriteria teknis konstruksi berkelanjutan yang dituangkan dalam suatu rancangan detail infrastruktur direalisasikan dalam suatu bangunan terbangun. Sementara itu, untuk pembongkaran, hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengoptimalkan material reuse dan recycle, serta upaya pemulihan tapak lingkungan setelah pekerjaan pembongkaran. Seluruh tahapan penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan harus memuat kriteria teknis konstruksi berkelanjutan berdasarkan beberapa aspek meliputi aspek di bawah ini, kecuali aspek teknis, aspek lingkungan, aspek konstruksi, aspek ekonomi, aspek sosial. Jawabannya adalah C. Ini kecuali ya teman-teman, jawabannya adalah C. Aspek konstruksi. Ini pembahasannya teman-teman. Seluruh tahapan penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan harus memuat kriteria teknis konstruksi berkelanjutan berdasarkan beberapa aspek meliputi A. Aspek teknis merupakan aspek yang wajib terpenuhi untuk menjaga keadilan bangunan, meliputi kriteria teknis bangunan, standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan K4 serta memenuhi kelaikan fungsi bangunan. B. Aspek lingkungan merupakan aspek yang mempertahankan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, memanfaatkan sumber daya secara efisien dan meminimalkan dampak lingkungan meliputi tempat guna lahan, konservasi energi, konservasi air, sumber, dan siklus material kenyamanan dan kesetaraan serta manajemen lingkungan. C. Aspek ekonomi merupakan aspek yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi semua pihak dan mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, meliputi kontribusi dalam meningkatkan potensi ekonomi wilayah, penyusunan prioritas program untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, efisiensi sumber daya, mendukung usaha lokal, perkuatan UMKM. Aspek sosial, aspek yang berdampak pada pengurangan kesenjangan sosial masyarakat secara menyeluruh, meliputi partisipasi masyarakat untuk gender, kaum disabilitas, dan kaum marginal untuk interaksi masyarakat dan pelestarian budaya atau kearifan lokal. Teman-teman, soal nomor 1, wow, ini saya kasih soal nomor 1 ya teman-teman. Saya balikin lagi ke soal nomor 1. Teman-teman jangan lupa ya, teman-teman bisa mendapatkan soal-soal ini dengan cara beli dan klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Wow. Soal nomor 1, pedoman pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota diatur dalam. Jawabannya D. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023. Soal nomor 3, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi, bahwa sumber daya peralatan konstruksi yang selanjutnya disingkat SDPK adalah peralatan konstruksi yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi. SDPK yang dicatatkan meliputi jenis apa saja? A. Pesawat angkat, B. Pesawat angkut, C. Pesawat tenaga dan produksi, D. Pesawat atau peralatan konstruksi lainnya. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. SDPK yang dicatatkan meliputi jenis A. Pesawat angkat, pesawat angkut, pesawat tenaga